Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kita boleh ikut ibadah minggu kontemporer walaupun di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Guru Injil Resa Martaria. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri, kita pujikan nyanyian Kidung Baru nomor 7 bait 1 dan 6. Nyanyikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala seraphim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada saat ini kita menenangkan hati kita. Mari kita menenangkan pikiran kita dan kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan memberikan keberadaan kita pada saat ini. Kita tundukkan kepala kita. Kita mulai ibadah minggu kita secara online pada saat ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap keluarga kita dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya kepada kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-22, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Inilah Bapak Ibu wujud bahwa saat kita tidak mau menjadi saksi, menjadi pendamai bagi yang lain, firman itu hanya sekedar kita dengar dan tidak pernah kita rasakan, apalagi tidak pernah kita sampaikan kepada yang lain. Bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Kaulah segalanya. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa Yesus adalah segalanya bagi kita. Kalau kita sudah merasakan bahwa Dia adalah pemilik kehidupan kita, kita harus senantiasa menyadari bahwa kehidupan kita itu lemah, penuh banyak kedagingan luar biasa, banyak tindak tanduk kita yang selalu menyakiti keberadaan hati Tuhan kita. Pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberikan diri kita untuk diampuni melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang senantiasa mengasihi kami tanpa batas, yang selalu merangkul kami dalam keadaan kami sekalipun, yang masih banyak kekurangan, yang masih mempunyai banyak cacat celah dalam tindakan kami, dalam tutur kata kami. Saat inilah kami meminta pengampunan dari Engkau Tuhanku. Kiranya Engkau memberikan pengampunan pada kami, melayakkan kami seutuhnya, agar kami bisa menatap hari kami dengan lebih percaya diri, merasakan bahwa kami adalah saksi bagi-Mu, merasakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih. Inilah kami Tuhan, inilah keberadaan kami. Pakailah kami pada saat ini, sehingga peribadatan yang kami bangun saat ini pun tidak sia-sia, tidak lalu begitu saja, tetapi bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa melanjutkan kehidupan iman kami di tengah bangsa yang pada saat ini carut marut. Berkati peribadatan kami pada saat ini Tuhan. Awal hingga akhirnya penyertaan selalu ada di dalam-Mu, Yesusku. Terima kasih atas cinta-Mu kepada kami. Amin. Kita sudah memberikan diri kita untuk diampuni. Kita sudah menyerahkan diri kita untuk diampuni. Ku berserah pada Allahku. NKB 128, bait pertama dan keempat kita pujikan. Di laut penyeru
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan panjenengan semua untuk bangkit berdiri. Karena kita sudah menerima pengampunannya, dan maka dari itu terimalah berita anugerah melalui hambanya yang demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk selalu melihat betapa baiknya Tuhan kepada kita melalui kesaksian firman-Nya dari Filipi pasal yang keempat. Kita baca ayatnya yang kedua sampai yang ke-9 yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-9. Namun sebelum kita membaca serta menggumuli firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan padamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati Ibu Reza Martaria yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saatnya berdamai. Saatnya berdamai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah yang akan menjadi permenungan kita pada saat ini. Saatnya berdamai. Bapak, Ibu, jika panjenengan mendengarkan kalimat ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah yang panjenengan rasakan saat mendengarkan kalimat tersebut? Ayem, Mbak? Oh iya. Rasanya adem? Iya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan saat kita mendengarkan kalimat ini. Kita merasakan apa? Merasakan sukacita, merasakan ayem, tentrem, bingah asukoreno saat kita memulai kehidupan kita setelah kita pulang dari gereja kita masing-masing, atau kita telah selesai melaksanakan peribadatan secara online pada saat ini. Karena bagaimanapun, inilah wujud bagaimana Allah selalu memelihara kita dengan kuasanya, dengan segala janji-janjinya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kebahagiaan yang dari Allah itu terlampau sangat besar. Dan biasanya akan sangat sulit kita pahami dengan akal pribadi kita. Karena bagaimanapun kebahagiaan yang diberikan Allah adalah kebahagiaan yang kekal, bukan kebahagiaan yang bersifat sementara saja. Yang hanya sekedar datang lalu pergi dan meninggalkan bekas luka, tetapi kebahagiaan, sukacita dari Allah akan selalu tinggal dalam diri kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Hadir dan diam tinggal di dalam diri kita. Kita kembali pada bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu di Filipi 4 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Bagaimana kita menyadari bahwa ternyata Paulus pun mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa saat dia berusaha untuk memberitakan kabar sukacita. Di mana pengikutnya yang setia juga, Euodia dan Sintikhe yang merupakan rekan Paulus, itu benar-benar menyombongkan dirinya karena bagaimanapun pesatnya pertumbuhan iman pada saat itu dikarenakan mereka. Jadi fokusnya di diri mereka. Pribadi ini mengakui bahwa ternyata Euodia bilang bahwa dia yang banyak berjuang untuk bisa menemukan jiwa-jiwa baru. Dan rekannya juga mengatakan bahwa dia juga sangat berjasa atas pertumbuhan iman tersebut. Nah, ini yang dirasakan oleh Paulus. Paulus sangat-sangat kecewa, sangat sedih hatinya Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang yang dipercaya oleh Paulus ini ternyata juga menjadi batu sandungan bagi yang lain. Dan mereka tidak bisa berdamai dengan diri mereka sendiri atau berdamai dengan rekan sekerjanya. Bapak Ibu bayangkan jika di rumah panjenengan, dalam keluarga panjenengan memiliki banyak pemikiran yang sangat berbeda, dan bagaimana panjenengan bisa menyatukan itu? Pasti tidak tentram, tidak. Pasti tidak damai dan tidak ada sukacita. Pada saat ini mari kita belajar Bapak Ibu. Mari kita belajar agar kita bisa bersukacita. Agar kita senantiasa dipercaya oleh Yesus Kristus menjadi jawaban setiap perkara yang ada dalam kehidupan kita. Nomor pertama adalah kita seharusnya bisa sehati sepikir. Jikalau rekan Paulus tadi, Euodia dan Sintikhe tadi bisa berdamai, pastinya
Mereka bisa mencari jiwa lebih banyak lagi, menumbuhkan iman lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, tetapi ternyata ada perpecahan. Di mana perpecahan itu seharusnya bisa dihindari. Sehati sepikir ini. Sehati sepikir ini gimana kita harus menemukan, harus ada kita menerima nasihat. Mau menerima nasihat, mau merasakan atau menghadiri sebuah persekutuan, bisa merasakan kasih mesra dan belas kasihan, karena itulah yang diinginkan Yesus kepada kita. Sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam Yesus. Karena bagaimanapun persoalan dalam rumah panjenengan, persoalan yang muncul di gereja sekalipun menjadi rumit karena kita ini seringkali membawa pikiran-pikiran kita masing-masing. Membawa pikiran kita masing-masing, ya akhirnya ya udah, kalau ini pendapatku ya pendapatku. Kalau kamu tidak mau ikut, yo wes ngaliyo. Lah, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, kita harus sehati sepikir. Tidak bisa. Kita harus menerima dengan legowo jika pendapat kita mungkin belum disetujui oleh orang-orang banyak. Nah, yang kedua, agar kita bisa tetap bersuka cita, mencapai kebahagiaan, yang kedua adalah kita harus tetap bersuka cita apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mosok Mbak Re, aku gak duit kudu bersuka cita. Apa iya aku iso? Bisa. Tidak semua orang kok Bapak Ibu. Tidak semua orang itu merasakan hal yang seperti ini. Justru kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, kita selalu dimampukan untuk bersuka cita apapun keadaan kita. Pasti setiap gereja di mana panjenengan berada itu memiliki kisah tersendiri bagaimana gereja itu bisa berdiri, bagaimana iman itu bisa bertumbuh, bagaimana panjenengan sebagai warga tetap memegang janji teguh itu ya karena apa? Karena panjenengan berusaha tetap bersuka cita apapun kondisi panjenengan. Tetap bersuka cita inilah bagaimana wujud kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tidak melupakan kebaikan Tuhan terhadap diri kita. Tidak melupakan. Jangan sampai kita lupa Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah begitu indah memberikan berkat-Nya bagi kita, jangan sampai kita lupa. Maka dari itu tetap bersuka citalah. Lalu hal selanjutnya, bagaimana kita bisa mencapai sukacita, mencapai kebahagiaan di dalam Kristus Yesus adalah kita hendaknya jangan khawatir. Gak bisa Mbak, situasi saat ini corona sudah merebak di mana-mana, desa saya sudah seperti ini, gak bisa saya gak khawatir. Nggih. Itu rasa kemanusiaan kita yang rasanya takut sekali, khawatir yang sangat berlebihan. Tetapi jika kita mengandalkan khawatir kita, pasti segala sesuatu tidak berjalan dengan baik toh nggih? Kalau panjenengan selalu berpikir tentang khawatir saja, pasti panjenengan tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baru ke depannya. Jika panjenengan selalu diliputi oleh kekhawatiran panjenengan terus, pasti panjenengan tidak punya visi ke depan apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak khawatir. Oh ya, ini ada acara seperti ini, jadi saya harus menyiapkan hand sanitizer. Saya harus memakai masker supaya apa? Ya supaya kita tidak begitu khawatir akan situasi ini. Inilah Bapak Ibu di mana ternyata kedamaian yang kita inginkan itu berasal dari Tuhan. Kedamaian itu berasal dari Tuhan yang bisa nyata dalam kehidupan kita jika kita percaya. Seperti lagunya almarhum Glenn Fredly yang Jadilah Terang, saya akan menyanyikan sepenggal bagian akhir. Kedamaian yang kita inginkan
hanya ada bila hati kita percaya. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Jadilah jawaban juga Bapak Ibu bagi yang lain. Jadi pada saat situasi seperti ini, lainnya itu bingung, khawatir, resah, panjenengan harus menjadi jawaban bagi yang lain. Panjenengan harus menjadi pendamai bagi yang lain. Jika semuanya khawatir, pengikut Kristus pun juga khawatir, lalu siapa yang bisa mewujudkan damai itu hadir dalam kehidupan kita? Panjenengan sudah dipercaya diberi kedamaian, panjenengan sudah dipercaya bisa membawa sukacita bagi yang lain. Berjuang Bapak Ibu memang susah, karena perjuangan itu jika kita sendirian itu susah. Tetapi kita bersyukur bahwa di Jemaat Jember ini khususnya banyak orang yang bisa saling mendukung, saling menopang, saling mengayomi, sehingga apa? Situasi ini kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup damai. Walaupun situasi di luar itu benar-benar mengerikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedamaian itu merupakan hal pelengkap kekal bagi kita. Jadi kedamaian itu bukanlah sesuatu hal yang abal-abal saja, tetapi kedamaian itu sudah milik kita. Saatnya berdamai itu sekarang ini. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berusaha tetap bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena Yesus Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita. Saatnya berdamai. Maukah panjenengan berdamai dengan diri sendiri dan dengan keadaan? Nggih. Tuhan akan melindungi panjenengan agar panjenengan bisa menjadi pendamai bagi yang lain. Berjuang bersama-sama, panjenengan tidak sendiri, panjenengan tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang memegang kuat panjenengan pada saat ini. Tuhan berkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Amin. Tidak ada pernah yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Tidak ada yang pernah tahu. Kita semua sebagai manusia bisanya cuma berandai-andai. Bisa cuma berangan-angan. Tetapi waktu Tuhan selalu tepat bagi kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
daya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memperbaharui iman pengakuan kita yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Mari kita berikan diri kita untuk masuk dalam rencana Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Rasa cinta-Mu akan selalu hadir dalam kehidupan kami, membuat kami tertegun atas rencana-Mu yang selalu indah dalam kehidupan kami. Walaupun masih banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, Engkau sudah bersedia dan sudi mengampuni kami. Berbagai persoalan yang akan kami lakukan pada saat ini, kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami. Saat kami selesai dalam peribadatan pada saat ini, pasti ada hal-hal yang menanti kami di depan. Ada hal-hal perkara-perkara besar yang menanti kami di depan, di mana iman kami harus senantiasa dikuatkan. Iman kami harus senantiasa disegarkan. Kiranya setiap firman yang selalu merasuk dalam hati kami bisa menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Pada saat ini pun kami juga menyerahkan keberadaan saudara dan saudari kami yang sedang terbaring lemah karena sakit secara raga, Tuhan. Baik yang berada di rumah sakit, baik yang berada di rumah masing-masing, kami serahkan keberadaan mereka di dalam tangan Tuhan.
sehingga karya Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi pemulihan luar biasa bagi mereka. Melalui tangan-tangan yang sudah dipercaya oleh Tuhan menjadi sarana pemulihan, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan, kemauan untuk mau disembuhkan, kiranya bisa menguatkan saudara dan saudari kami ini. Bagi saudara dan saudari kami yang sengaja mencari cara untuk tidak mau menemuimu dalam situasi pada saat ini, Tuhan, Engkau mempunyai banyak cara untuk bisa menggapai mereka, untuk bisa berbisik kepada mereka, untuk bisa memulihkan hati mereka yang mungkin terluka karena saudara dan saudari kami yang lain. Tuhan, ini loh keberadaan kami yang pasti mempunyai banyak kekurangan, mempunyai banyak kelemahan. Tindakan kami, tutur kata kami pun bisa menjadi luka bagi yang lain. Kiranya kami pun juga bisa menjadi obat bagi yang lain. Pada saat ini kami juga menyerahkan Tuhan keberadaan kami sebagai jemaat-Mu yang setia. Khususnya di Jemaat Jember ini Tuhan, berkati setiap kami baik yang di Induk maupun yang di Pepantan Tuhan. Perjuangan kami masing-masing untuk bisa tetap memberitakan kesaksian, memberitakan kesukacitaan bagi warga kami yang lain. Tidak mudah Tuhan, banyak celaan, banyak segala sesuatu yang menciutkan hati kami, yang menyepelekan pelayanan kami. Tapi kami percaya kami sudah dipilih oleh Engkau. Bukan tanpa rencana kami melibatkan diri kami dalam pelayanan ini. Tetapi kuasa-Mu sudah memilih kami satu persatu. Berkati Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Berkati keluarganya. Berkati setiap anggota majelis jemaat yang mau memberikan diri mereka untuk menjadi saksi di gereja, di rumah mereka, di tempat kerja mereka masing-masing. Berkati tenaga gereja, berkati tim multimedia yang senantiasa memberikan diri mereka Tuhan untuk bisa menyaksikan betapa hebatnya karya Tuhan di tengah situasi pada saat ini. Dan orang-orang lainnya yang juga mengambil bagian dalam pelayanan dengan kapasitas mereka masing-masing. Tuhan berkati. Bagi bangsa dan negara ini Tuhan, jika kami melihat berita, kami pasti merasakan kekecewaan. Positifnya corona, pasien yang selalu bertambah setiap harinya membuat kami serasa takut, membuat kami serasa khawatir, dan selalu membuat kami bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Padahal Engkau selalu ada dalam diri kami. Selalu membisik di setiap telinga dan hati kami. Ajari kami Tuhan agar kami bisa menjadi damai bagi yang lain. Jika damai itu hadir, hati kami tenang dan bisa mendengarkan sapaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, segala doa tidak bisa kami ucapkan satu persatu karena banyaknya persoalan kami. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami melipat tangan kami, menundukkan kepala kami tahu Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Dan doa pada saat ini pun akan kami tutup Tuhan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami lakukan pada saat ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah saatnya bagi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyerahkan persembahan kita yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan ucapan syukur yang telah kita persiapkan. Ucapan syukur kita pada saat ini didasari ayat dari Alkitab yang terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Yang demikian firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memberikan persembahan ini diiringi lagu nyanyian Kidung Baru nomor 133, baitnya yang pertama dan yang kedua, Syukur Padamu ya Allah. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti pada hari-hari ini. Di masa-masa pandemi seperti ini, Kuasa-Mu lah yang selalu menyertai kami dan memberikan kami ketenangan. Kiranya ucapan syukur yang kami berikan ini berguna bagi pelayanan dan perkembangan gereja-Mu di bumi ini.
sertai dan berilah kebijakan tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita beri senyuman pada kiri kanan kita, orang-orang yang ada di sekitar panjenengan, dan nyatakan bahwa ayo bareng-bareng menjadi terang, ayo bareng-bareng menjadi jawaban bagi orang lain yang merasakan kegundahan, merasakan keresahan. Tenang, Tuhan selalu ada dalam diri kita semuanya. Dan pada saat ini Bapak Ibu, mari kita menaikkan syukur kita bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Gunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari kita tundukkan kepala kita. Pejamkanlah mata kita. Dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra Juru Selamat, dan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melangkah bersama Sang Mesias, Kristus, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Havenu Shalom.
Ibu, Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita patut bersyukur bahwa cintanya selalu memulihkan kita, meniadakan kegelisahan kita, menumpaskan segala keresahan kita. Siap nggih untuk selalu dipakai? Siap nggih untuk selalu menjadi damai bagi yang lain? Selamat berkarya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.